Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Waktu berlalu begitu cepat, tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena malam hari ini kita boleh kembali untuk melakukan kebaktian doa bersama-sama. Mari saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan kita. Kita mau menaikkan pujian, ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Menyembah dan mengagungkan Allah kita yang Maha Kudus. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Biarlah kita boleh terus menyembah Tuhan kita yang agung dan mulia. Mari kita mau menaikkan satu pujian. KPPK 223. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok yang akan menimpa diri kita. Kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhanlah yang mengendalikan seluruh hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Ku tak tahu hari esokku hanya hidup bagi Tuhan. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagi-Mu. Ku tak tahu esok terangkan
Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh hidup kami ada di dalam rencana-Mu yang indah. Di dalam kedaulatan-Mu, Kau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami pada saat ini tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Mari Kau memberikan kepada setiap kami pertolongan di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, bahkan juga Kau memampukan untuk hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Pada saat ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Satu ayat ini akan saya bacakan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada seorang remaja perempuan berusia kurang lebih 16 tahun. Di dalam media sosialnya ia menuliskan demikian. Pada kebaktian tadi, aku diberkati dengan pujian dari KPPK nomor 223 bait yang kedua. Itu merupakan pujian yang tadi kita sudah nyanyikan bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian remaja itu menuliskan bahwa begini lirik pujian tersebut yang menjadi berkat bagi aku. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Kemudian remaja itu melanjutkan tulisannya seperti demikian. Aku terharu sampai-sampai menangis. Aku diingatkan kembali bagaimana Tuhan memimpin hidupku sampai sekarang ini. Di saat keadaan ekonomi tidak memungkinkan, seringkali mengalami tidak punya uang. Papaku memang bekerja, tapi selebihnya kami hanya mengandalkan Tuhan. Bila mendekati waktunya bayar SPP untuk sekolahku, terkadang aku bertanya, bulan ini apakah bisa terbayar? Bayar les musik aku, gimana ini? Apakah bisa juga terbayar? Tetapi mamaku selalu mengingatkan, Tuhan pasti pelihara. And yes, terkadang sangat mepet waktunya, sangat pas-pasan, tapi Tuhan sediakan. Ya, Tuhan, Engkau memelihara burung, bunga, aku pun di antaranya. Ketika saya membaca tulisan dari seorang remaja ini, mengingatkan kepada saya bahwa berbicara tentang hari esok itu selalu menarik bagi manusia. Karena di dalam keberdosaan manusia dengan ketidaksabarannya, dengan penasarannya akan hari esok, sehingga segala-galanya diupayakan dengan kekuatannya, dikerahkan untuk tahu bagaimana hari esoknya. Berbicara tentang hari esok juga selalu menarik bagi manusia, karena hari ini berhubungan dengan kedaulatan Allah. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan menentukan. Ternyata topik hari esok bukan hanya menarik perhatian kita hari-hari ini, di dalam masa-masa pandemi ini saja. Tetapi pada zaman perjanjian lama, bangsa Israel ketika mengalami kegundahan, mereka pun juga mengalami bagaimana sebenarnya hati mereka begitu sangat gundah gulana akan hari esok. Mari kita melihat konteks di dalam Yesaya 41 ini. Konteks dari Yesaya 41 ini ditujukan kepada orang-orang Yehuda di dalam pembuangan di Babel.
Tentu saja kondisi ini membuat hidup mereka seolah-olah tiada harapan. Di dalam pembuangan sangat tidak menyenangkan kondisinya. Mungkin ada tekanan-tekanan yang mereka alami di dalam keberadaan mereka sebagai seseorang yang penuh dengan keterbatasan. Krisis secara politik, secara ekonomi, dan agama pun terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebelum Yehuda dalam pembuangan di Babel pun, mereka adalah orang-orang yang tidak taat atau kurang percaya kepada Tuhan. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan mereka, mereka seringkali tidak menunjukkan kehidupan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Nabi Yesaya mendorong rakyat untuk hidup menurut kehendak Tuhan dan berlaku adil di dalamnya. Yesaya pun memberitakan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan umatnya dan bawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai sesuatu kehidupan yang baru. Tetapi di dalam bagian ini kita akan juga bersama-sama mempelajari mengapa Israel, umat yang sangat dikasihi Allah itu mengalami pembuangan. Karena ada maksud Tuhan yang indah, yaitu Israel akan dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi di dalam proses, di dalam pembentukan hidup mereka, Tuhan kerjakan secara luar biasa. Dan di dalam kondisi hidup yang serba tidak pasti, yang mencekam, bagaimanakah bangsa Israel diingatkan akan hari esoknya? Bagaimana juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan saya, kita semua di dalam hidup yang penuh dengan gejolak ini juga diingatkan akan hari esok. Di dalam bagian yang sudah kita baca, Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Mari kita lihat di dalam bagian ini ada janji Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Yaitu Allah tidak melupakan kita. Allah yang sangat mengasihi setiap anak-anaknya tidak pernah sekalipun melupakan kita. Sungguh ini dikatakan di dalam bagian yang dituliskan di dalam ayat yang ke-10. Dikatakan menyertai, meneguhkan, menolong, memegang, membawa. Hal ini memperlihatkan kepada setiap kita bahwa Allah yang aktif dan berinisiatif itu berbeda dengan patung-patung, dengan dewa-dewa yang ada pada zaman di mana bangsa Israel itu begitu sangat bergumul di dalamnya. Tetapi Allah meyakinkan bahwa Allah yang sangat mengasihi mereka adalah Allah yang mau tetap menyertai, meneguhkan, menolong, memegang, membawa umatnya kepada kehidupan. Bukan hal-hal yang mencelakakan, tetapi ada hal yang indah akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada. Maka kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-9 sebelumnya, diingatkan bahwa engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Sungguh luar biasa. Allah yang aktif berinisiatif, mengasihi, menyayangi, memperhatikan, menyertai, meneguhkan, menolong, memegang, membawa umatnya ini adalah Allah yang tidak melupakan anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita pahami di dalam ketika kita sangat gundah gulana, seolah-olah mungkin kehidupan kita tidak ada ujungnya, tidak ada terangnya. Kehidupan kita begitu sangat gelap karena kita memandang pergumulan-pergumulan lebih besar ketika kita tidak melihat dan mengandalkan Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini diingatkan bahwa jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Allah tidak melupakan kita. Tetapi sekali lagi, di dalam keberdosaan yang ada ini, seringkali kita menjadi orang-orang yang hanya melihat masalah demi masalah dan tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita berbicara tentang janji Tuhan, tentu hal ini tergenapi di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Tetapi sekali lagi manusia selalu seringkali
ketidaksabaran. Seolah-olah ketika kita memiliki sebuah masalah, kita ingin masalah itu dihapuskan dan tidak kita mengalami hal-hal yang membuat kita gundah gulana, tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Kita orang-orang yang selalu berfokus kepada permasalahan itu. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengetahui hari esok adalah di dalam tangan Tuhan Sang Empunya hidup itu. Bahkan kita jangan takut dan jangan bimbang karena kita melibatkan Tuhan. Sebab ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebab ada jalan keluar di dalam Tuhan yang seringkali tidak kita pahami, Dia menyatakannya kepada setiap kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita memiliki pergumulan-pergumulan yang berbeda-beda. Dan di dalamnya seringkali kita mengatakan mungkin hanya kita yang menderita. Di dalam masa-masa yang seperti ini, kok dia lebih baik dari saya? Kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kok sepertinya kita yang hidup dekat dengan Tuhan, kok seperti ini saja? Kita merasa bahwa apa yang sedang kita kerjakan, kita perjuangkan untuk masa depan kita, untuk hari esok kita, seringkali kita merasa tidak berkembang, seolah-olah jalan itu buntu. Tetapi mari kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau mengatakan, kalau burung engkau pelihara, kalau bunga engkau pelihara, apalagi aku ya Tuhan, aku adalah anak-anak-Mu yang sangat kau kasihi. Marilah datang kepada Tuhan dan kita mau melepaskan, menyerahkannya hanya kepada Tuhan dan membiarkan waktu Tuhan yang bekerja untuk Dia turut campur tangan bagi kehidupan kita hari esok selamanya. Karena rancangannya mendatangkan rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan kehidupan setiap kami, pergumulan demi pergumulan kami. Kami tahu bahwa tanpa melibatkan Engkau, kami penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi sebagaimana Engkau memelihara kami sampai saat ini, biarlah hal itu yang meneguhkan, menguatkan kami, untuk kami tetap memandang kepada Engkau yang merupakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudara, kalau Allah bersama dengan kita, harusnya dalam menjalani kehidupan ini, tidak ada hal yang harus kita khawatir. Tidak ada hal yang membuat kita harus menjadi takut. Kenapa? Karena Allah kita senantiasa bersama-sama dengan kita. Malam hari ini saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita menyiapkan hati kita supaya doa-doa kita, saudara, tidak menjadi doa kosong, tetapi menjadi doa berkuasa. Doa yang bisa sampai di hadapan Allah dan Allah mendengarkannya. Kita mengawalinya dengan sebuah pujian, indahnya saat berdoa.
Saudara, bulan September adalah bulan misi. Setiap kali sampai pada bulan misi, sesungguhnya ada apa yang ada di dalam hati pikiran kita. Saudara, bukankah bulan misi menjadi bulan yang sungguh-sungguh menggetarkan hati kita, sehingga kita kembali diingatkan akan panggilan kita, akan beban kita untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mendengarkan Injil. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama supaya bulan ini menjadi bulan yang mendorong kita, sehingga mata rohani pun kita melihat jiwa-jiwa yang belum mendengarkan Injil, sehingga kita boleh menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk bulan September ini. Biarlah bulan ini menjadi bulan yang mendorong kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami mengerti isi jantung Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada mereka yang belum mendengarkannya. Kami sadar Tuhan, ada begitu banyak orang yang belum mengenal Engkau. Mungkin mereka sedang menuju dalam jalan kebinasaan. Mungkin mereka juga adalah orang-orang kami kasihi. Tuhan, berikanlah kami mata rohani, supaya kami melihat dengan jelas jalan mereka menuju kebinasaan, sehingga kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada mereka. Gerakkanlah kami ya Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya juga mengajak kita berdoa bersama-sama untuk bulan misi ini. Saudara, bulan misi memang menjadi pendorong, tetapi menjadi bulan yang menyadarkan kita untuk kembali melakukan tugas-tugas kita. Saudara, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ada tanggung jawab kita memberitakan Injil. Saudara, mari kita berdoa untuk keluarga kita yang belum mendengarkan Injil. Teman-teman kita yang sudah lama bersama-sama dengan kita. Mungkin sudah bertahun-tahun bersama-sama dengan kita. Saudara, apakah kita akan membiarkan mereka melewati waktu ini dengan begitu saja, tanpa mendengarkan berita keselamatan? Kita berdoa orang-orang kita kasih, supaya Injil disampaikan kepada mereka. Tuhan, tolong setiap kami. Tidak hanya kami sudah di posisi yang nyaman, karena kami akan masuk ke dalam surga. Biarlah kami juga melihat dan memikirkan mereka di dalam kebinasaan. Tolong gerakkan hati kami Tuhan. Berikan kami beban untuk menyampaikan kabar baik ini kepada mereka. Tolong kami Tuhan untuk ada usaha melakukannya, sehingga mereka pun boleh diselamatkan. Kami rindu Tuhan Allah Roh Kudus bekerja, memakai kami, setiap jemaat, supaya Injil disampaikan kepada mereka. Mungkin keluarga kita, orang-orang kami kasih, teman-teman kami Tuhan. Kami rindu supaya mereka pun mendengarkan Injil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, saya mengajak kita berdoa untuk pos GKI Singkawang. Saudara, kita berdoa untuk pos ini supaya menjadi sebuah tempat wadah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka bisa mendengarkan berita keselamatan. Supaya melalui pos ini ada banyak jiwa yang dalam kegelapan. Mereka boleh mengenal Kristus
Kita doakan untuk pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Kita berdoa supaya mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan kepada lingkungan di kota Singkawang, yang notabene bahwa mereka adalah belum percaya kepada Tuhan. Yang mereka secara turun-temurun, secara tradisi, mereka belum pernah mendengarkan Injil. Kita berdoa supaya keberadaan pos kita di sana, orang-orang pun ada kesempatan untuk mendengarkan Injil. Mari kita doa bersama-sama untuk mimbar misi pos di Singkawang dan juga mimbar misi di Citra Raya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pos GKI Singkawang. Kami rindu menjadi sebuah wadah bahwa orang-orang di sana boleh mendengarkan berita keselamatan. Kami tahu bahwa orang-orang Singkawang, mereka banyak yang belum mengenal Tuhan. Mereka secara turun-temurun, secara tradisi mereka menyembah berhala. Kami berdoa supaya kehadiran hamba-hambamu di sana, Injil disampaikan sehingga mereka pun boleh mendengarkan berita keselamatan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memakai setiap kami, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan menyampaikan berita ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mimbar misi Citra Raya. Kami berdoa supaya Tuhan juga pakai sebagai tempat untuk orang-orang di sana. Mereka bisa mendengarkan Injil. Mereka boleh dijangkau bagi Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hambamu ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga jemaat yang ada di sana, Tuhan pakai mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah setiap tempat, baik pos ataupun mimbar misi, boleh menjadi wadang Tuhan pakai untuk menyebarkan berita keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk salah satu PPMT, Pusat Pelayanan Misi Terpadu. Saudara, yang ada di Anjungan, Kalbar. Sinode kita ada beberapa PPMT, saudara, tapi ini menjadi salah satunya. Sudah tempat ini telah melatih beratus-ratus hamba Tuhan, melengkapi mereka skill untuk bertani, untuk beternak dan lain sebagainya, supaya mereka bisa menjadi pelayan yang eksis, yang bisa bertahan di daerah. Kita berdoa supaya keberadaan PPMT ini sungguh bisa menjadi berkat bagi pelayanan di daerah-daerah. Kita berdoa untuk PPMT yang ada di Anjungan Kalbar, supaya Tuhan memakainya. Kami berdoa Tuhan untuk PPMT yang ada di Anjungan Kalbar. Kami rindu supaya PPMT ini boleh menghasilkan beratus-ratus, bahkan beribu-ribu Tuhan orang-orang yang diperlengkapi untuk melayani Engkau. Sehingga mereka melayani secara konseptual dan mereka bisa bertahan. Mereka dibekali berbagai keahlian, baik untuk bertani maupun untuk beternak. Supaya mereka bisa melayani dan bisa mandiri. Tuhan, Kau pakai hamba-hambamu ada di sana. Kami berdoa supaya PPMT hadir dan menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita jangan khawatir. Tentunya kita harus jangan khawatir saudara dalam menjalankan kehidupan ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, ketika kita khawatir, saudara, mungkin iman kita menjadi kecil. Kita tidak melihat tangan Tuhan menjamak. Kita tidak melihat tangan Tuhan membuka jalan bagi kita. Sebab itu Filipi pasal 4, di situ ada 2 ayat yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus. Jangan khawatir saudara. Dikatakan kita nyatakan semua itu. Yang ada dalam hati kita kepada Allah. Dan Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang membuka jalan bagi kita, saya pun yakini bahwa hati kita akan merasakan kedamaian. Saudara, yang berikutnya saya mengajak kita berdoa untuk pergumulan kita. Saudara, banyak gereja memang bergumul saudara dalam banyak hal. Dalam pastoral, dalam pelayanan, dalam segala kebutuhan. Termasuk gereja kita. Tapi mari saya mengajak kita berdoa. Baik untuk kebutuhan pergumulan di gereja ataupun dalam keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Saudara, kita ada pergumulan. Tapi ketika ada pergumulan kita jangan kecil iman kita. Tapi kita percaya bahwa Allah yang akan membuka jalan. Dia yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Mari dengan iman saya mengajak kita bersehati, berdoa bersama-sama. Bahwa Allah mengetahui segala kebutuhan kita. Dan sesuai dengan rencananya, Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita berdoa. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang mencukupi. Engkau adalah Yehova Jireh yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan pergumulan-pergumulan kami, baik gereja-gereja Tuhan, segala yang kami alami, pelayanan pastoral, kesulitan-kesulitan yang ada ya Tuhan. Demikian juga ekonomi, keuangan, baik gereja maupun keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan ya Tuhan. Biarlah di saat-saat kami bergumul, di saat-saat kami tidak mampu ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Karena janji firman Tuhan, Engkau berkata kepada kami jangan khawatir apapun juga, tapi serahkanlah semuanya itu di dalam doa. Dan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau akan mendengar, Engkau menjawab doa kami. Biarlah hati tetap kami merasa damai akan kehadiran Tuhan. Tetap hati kami tetap merasakan damai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami mempunyai Allah yang sedemikian, yang tahu segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak jemaat berdiri. Saudara, terakhir, sebelum kita berdoa untuk pergumulan kita, saya mau mengajak kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, sidang raya tahunan sinode, sekalipun di masa pandemi COVID-19, telah berjalan dengan baik. Kita percaya bahwa Tuhan telah menolong kita. Tapi kita akan terus berdoa supaya sinode kita terus dipakai oleh Tuhan untuk kesatuannya. Supaya gereja sinode kita, gereja Kristus Yesus menjadi berkat bagi gereja-gereja yang lain juga. Kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sidang tahunan sinode telah berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk keputusan-keputusan yang diambil. Tuhan biarlah Engkau menolong pemimpin-pemimpin di sinode dan setiap kami para gembala dan majelis, biar Tuhan Kau pakai sehingga kami tetap dalam satu kesatuan untuk melihat, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar untuk saat ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memakai sinode gereja Kristus Yesus menjadi berkat bagi gereja-gereja, menjadi berkat bagi setiap orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita duduk kembali. Saudara, mungkin malam ini kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan pergumulan-pergumulan kita. Saudara mau berlutut, ambil posisi, untuk berdoa juga boleh. Dan bukalah hatimu, berdoalah kepada Tuhan akan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pada saat ini. Mungkin kita tidak pernah menceritakan kepada siapa-siapa. Tapi malam ini kita tahu bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang membuka jalan. Dia Tuhan mendengarkan kita. Mari kita berdoa kepada-Nya.
Tuhan, biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh mengalami kasih dan kuasa-Mu. Kami tidak sekedar menjadi orang Kristen. Kami tidak sekedar menjadi anak Tuhan. Tetapi kami mau punya relasi yang terdekat dengan Tuhan. Kami mau mengalami kuasa, mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga di saat-saat yang sulit, di pergumulan-pergumulan kami hadapi ya Tuhan. Bahwa Engkau hadir, Engkau bersama-sama dengan kami. Dan Engkau alang hidup, Engkau menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tolong kuatkan kami Tuhan. Kalau malam ini Tuhan ada yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan. Kalau ada yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan Kau bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian doa kita malam hari ini. Saya mengajak kita berdiri dan kita akan naikkan pujian Bapa terima kasih. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Tidak saja kami memuji akan segala kebesaran Tuhan. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup ini. Tapi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sehingga kami dihibur, kami diteguhkan. Bahwa Kau alang bersama-sama dengan kami. Dalam segala pergumulan, segala kesulitan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tapi Engkau alang bersama-sama dengan kami. Dan Kau menyertai kami. Malam ini Tuhan, di akhir daripada kebaktian doa ini, kami sungguh mau bersyukur kepadamu. Karena kasih setia Tuhan besar dalam hidup kami. Biar Tuhan Kau menuntun kami dalam hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa biar setiap kami malam hari ini boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi. Biar setiap kami mengalami berkat-berkat itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar malam hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia, kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi